Tawaqqafa. Kalau dakhola apa Bu? Masuk. Kalau tadakhola ya tadakhalu tadakhulan. Ibu mah kagak ngerti. Iya. Ya, kalau tadakhul itu ibu-ibu ikut campur. Masuk. Kalau tadakhul ikut campur. Jadi masuk ke dalam suatu pembicaraan berarti namanya ikut campur. Mungkin tawaqqafa itu adalah memberhentikan gitu ya. Iya, memberhentikan majelis taklim ini, tapi ibu-ibu bukan memberhentikan buat selama-lamanya. Memberhentikannya buat apa? Buat menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan, supaya nanti di bulan suci Ramadan kita fokus sama konsentrasi kita terhadap penghormatan kepada bulan suci Ramadan. Ya Bu ya. Jadi yang lain-lainnya diberhentikan. Jadi tawakuf. Ngawinin enggak? Enggak. Terus apa? Kalau meninggal mah kagak ngelihat Ramadan, kagak ngelihat Lebaran ya. Iya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kan kalau di Kalisari banyak yang punya tradisi ada 3 hariin, setiap malamnya ngaji, ya kan? Tahlil. Bisa jadi ibu-ibu karena Ramadan, karena memang fokus sama kerjaan di bulan Ramadan, maka akhirnya kadang-kadang ada yang nanti acara tahlilannya habis Lebaran aja, kayak begitu kadang-kadang. Itu kan fleksibel aja acara kayak begitu kan, namanya juga tradisi ya Bu ya. Jadi ibu-ibu apalagi kayak majelis taklim, mudah-mudahan ibu-ibu tawakufan kita ini bukan tawakuf buat selama-lamanya, tapi tawakuf buat sementara. Jangan pernah ibu-ibu niat berhenti. Ketika kita berada di majelis taklim, maka kita punya nilai pahala. Kalau kita meninggalnya mati syahid. Enggak ada mati yang paling mulia kecuali mati orang yang syahid. Nah, kalau kita dikasih kesempatan untuk bisa mati syahid melalui majelis taklim, kenapa tidak? Makanya ibu-ibu mudah-mudahan walaupun barangkali selama 1 tahun ini ada alfanya kita, ada bolosnya kita, jangan pernah kita merasa malu. Udah lama enggak ngaji-ngaji, udah aja berhenti, salah besar. Rugi kita Bu. Ya Bu ya. Iya. Jadi ibu-ibu satu majelis taklimah kita mesti lekenin. Ngerti lekenin? Mesti kita pantek di majelis taklim ini. Ada catatannya nama kita di majelis taklim as-sa'adah. Nanti ibu-ibu majelis taklim ini akan menjadi kendaraan buat kita. Ya Bu ya. Jadi ibu-ibu kita tawakufkan hari ini. Kenapa ibu-ibu? Nanti di bulan Ramadan perkumpulan kita ini nggak akan terpisahkan, nggak akan bubar begitu aja. Nanti di sini Ustazah Ruqyah emang udah lama dari sejak saya ada di sini, ya Bu ya. Pastinya tetap dijalanin. Kalau nggak dijalanin sayang banget. Dulu waktu saya masih di sini bergabung sama almarhumah, sama Ustazah Ruqyah, ada yang namanya tadarus Al-Qur'an habis subuh. Kalau di sini habis subuh. Kalau di Nur Khamsiyah itu jam 8 di waktu duha. Kalau di sini ya Allah habis subuh tuh Bu, habis subuh. Kemudian di sini ada yang namanya tarawih, sholat tarawih. Jadi ibu-ibu kita nggak akan berpisah sesungguhnya. Berpisahnya ini ibu-ibu ini tawakufan rame-rame ya. Tawakufan rame-rame, nanti nggak ada acara apa-apa lagi. Enggak, nanti paling-paling kita ketemunya di tempat belanja kali ya, ya di warung di mana gitu ya. Ya sekarang mah nggak ada yang namanya model-model orang nenangga buat ngobrol ya, masing-masing di rumah. Apa? Yang hutang Quran ya. Jadi nanti ibu-ibu pas awal Ramadan malamnya kita ibu-ibu pada
berangkat buat sholat tarawih. Ibu-ibu pantekin di sini, insya Allah. Nah ibu-ibu, kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarin ya diulang ya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin mu'minin, tidaklah daripada seorang hamba yang mukmin, ra'al hilala, dia melihat hilal. Ibu tahu hilal? Dengar doang. Dengar doang. Apaan? Di TV. Matahari bulan dong. Matahari dan bulan. Matahari apa bulan? Bulan ya. Ibu kan tadi ngomongin nanti ibu berangkat raweh. Rawehnya malam apa? Malam. Berarti yang ada apa? Bulan apa matahari? Bulan. Bulannya bulan Komar, suami saya. Bulan Komar yang bulat banget apa bulan sabit yang kayak alis? Bulan sabit yang kayak alis itu namanya hilal. Kalau bulan purnama yang bulat banget bu, kelihatan sama ibu. Ibu-ibu kalau matahari nggak kelihatan sama kita bulatnya. Bisa kita lihat matahari bulatnya kapan? Kalau lagi terbenam. Ibu kalau lagi terbenam itu buat nandain zakat fitrah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melahirkan, ibu mau melahirkan lagi? Kagak ada pasangannya. Kalau ibu melahirkan di malam takbiran, matahari sudah tenggelam, kelihatan kan? Masuk udah dikit-dikit. Nah, pas giliran udah masuk itu, tuh anak kira-kira Ustazah Ruqyah wajib bayar zakat enggak? Wajib. Udah keluar? Kalau udah keluar bayinya kan. Lah iya melahirkan kan saya lahir, dia lahir, udah keluar tuh anak. Tuh anak keluar. Kemudian tuh terbenam matahari. Iya. Itu dia bukan belum terbenam, udah terbenam walaupun belum habis banget. Kan kelihatan tuh kalau udah habis. Sedikit. Kan pertama segini begitu tuh ya. Kuning banget tuh ya, kuning. Masuk lama-lama. Pas giliran masuk tuh 1 juzu, itu anak lahir. Pas giliran lahir ibu-ibu, nanti keburu habis nih. Pas giliran lahir ibu-ibu, itu anak bayar zakat kagak? Bayar. Sekarang kalau giliran terbenam ada yang meninggal, wajib kuburin enggak? Kuburin. Kalau nggak dikuburin dosa yang hidup. Iya kuburin. Bagus nyeletuk ya. Iya. Ibu-ibu orang meninggal kagak dikuburin, dosa nggak tuh yang meninggal? Yang dosa meninggal nggak? Yang dosa meninggalnya. Yang meninggal dosa nggak? Kagak. Dia nggak pakai kain kafan, dosa nggak? Kagak. Yang dosa siapa? Yang hidup. Sekarang itu meninggal bayar zakat kagak? Enggak. Bayar zakat nggak? Ibu yang nyautin tak buta jin doang yang lain apa nyautin aja, biarin salah juga ya bu ya. Iya. Kan udah meninggal maksudnya. Kalau udah meninggal, ini orang masih hidup nggak waktu matahari belum terbenam? Masih hidup, berarti dia wajib zakat. Gitu. Ketika terbenam dia masih hidup, maka dia wajib zakat. Ya, zakat fitrah. Ini zakat fitrah nih bu, ngomonginnya. Nggak ngomongin zakat mal. Kayaknya ibu tampang nih kayak saya. Makanya nggak diomongin tuh zakat mal. Tapi awas ya. Yang pada dapat kewajiban zakat mal, ingetin dia Ustazah Ruqyah ya. Kagak ada orang di sini kagak bisa gantung duit, emang kagak punya. Emang kagak ada satu juga yang patut jadi yang banyak kan ada yang banyak duitnya kan. Amin. Kan saya bilang gini, inget kita kalau lagi bayar zakat mal gitu ya. Kok suruh inget kita ibu-ibu? Bayar mal kasih.
Hah? Bagi. Iya bagi. Bagi. Zakat mal. Masuk ke mana ibu-ibu zakat mal? Untuk musola. Benar. Nanti diaturnya sama musola. Akhirnya nanti apa? Ustazah Rukia dapat, saya dapat. Masuknya ke mana? Masuk ke golongan mana maksudnya? Sabilillah. Ibu dapat juga ibu. Masuknya ke mana? Ibu makanya. Ibu dapat juga masuknya ke mana? Fuqara wal masakin. Ya. Jadi ibu-ibu abisin ini dulu bacaannya, nanti baru cerita. Tapi ininya sedikit. Ibu-ibu nanti, ibu udah ngerti hilal ya? Iya. Kalau kamu melihat hilal di awal bulan Ramadan, faqala Allahu Akbar. 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingetin ibu. Kalau ibu lupa, buka aja YouTube saya, Siti Ayumi. Nanti like ya. Ya, baca apa bu? Allahu Akbar. Berapa kali? 3 kali. Terus ibu-ibu baca Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin yubahillahu bikal malaikatu wa yaqulu ya malaikati ishhadu anni qad a'taqtu hadzal abda minan nar. Oh ibu-ibu, ini bacaannya cuman sampai Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddarolaka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin yubahillahu bikal malaikatu. Sampai situ doang tuh bu. Nanti ibu-ibu Allah ngomong kayak begini, ya malaikati, wahai malaikatku, ishhadu anni qad a'taqtu hadzal abda. Sesungguhnya aku telah membebaskan ini hamba dari api neraka. Dengan apa ibu-ibu? Dengan karena kita baca doa ini, Allah bikin kita ini terbebas dari api neraka. Mau nggak? Mau. Emang kita pengennya Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mohon apa? Ridhoka wal jannah, ridhomu dan surgamu. Wa a'udzubika minan nar, min sakhatika wan nar, dan aku mohon kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Ini banyakin baca di Ramadan ibu. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Gitu kan? Iya, nanti ditambahin ya tuh kalau udah 10 hari terakhir ya. Allahumma apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Gitu kan ya bacaannya. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu setiap malam. Setiap hari kalau bisa ibu baca. Coba ibu baca, apal kagak? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu iya ya. Jadi nanti baca tuh ya, pintar muridnya Ustazah Ruqyah. Nah, ibu-ibu dengan kita membaca tadi tuh yang doa, yang alhamdulillah, maka Allah akan bebaskan kita dari api neraka, kata Allah kepada malaikat. Kemudian ibu-ibu itu pertama. Kemudian ibu-ibu an Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ma min abdin mu'minin, tidak ada dari seorang hamba mukmin ra'al hilal, dia melihat hilal, dia lihat hilal nih Bu. Fahamidallahu, dia bertahmid kepada Allah. Dia bertahmid. Kalau tahmid itu ngapain? Baca apa? Bu, tahmid baca apa? Takbir baca apa takbir? Allahu Akbar. Tasbih Subhanallah. Tahmid Alhamdulillah. Baca alhamdulillah waktu ibu ngeliat bulan. Alhamdulillah. Ya, kalau bulan udah nongol berarti besok puasa. Ibu-ibu, kalau alhamdulillah itu adalah ucapan rasa gembira apa ucapan gembira kan syukur kan? Iya. Ucapan syukur apa ucapan sedih? Syukur. Kenapa? Kedatangan Ramadan memang harus kita tunggu-tunggu. Ketika Ramadan datang, maka kita syukuri. Kita syukuri dengan apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah Ibu, Allah itu tidak ada ucapan dari seorang hambanya yang paling disukai sama Allah kecuali tahmid ini. Alhamdulillah. Ibu baca alhamdulillah waktu ngelihat hilal bulan sabit ya Bu ya. Kelihatan dengan Ustazah Ruqyah? Masih kealing-alingan. Pokoknya gini aja deh, kalau nggak kelihatan, udah ketahuan nih bahwa nanti apalagi hujan. Pokoknya pas giliran nanti ibu ngedengar bahwa besok puasa, malam-malamnya anggap aja ibu ngeliat bulan, alhamdulillah, gitu kan? Wa asna alaih, dan memuji Allah. Bu, habis itu ngapain? Habis baca alhamdulillah, apalagi kalau ibu apal baca gini, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yambagi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Sampai situ tuh Bu ya, ada asnaita Bu. Ini adalah ibu-ibu hamdalah yang sangat digemari oleh Sayyidatna Aisyah kalau berdoa. Ibu-ibu kalau berdoa kan jangan langsung Robbana, baca dulu alhamdulillah dulu, nanti udah alhamdulillah sholawat. Ibu alhamdulillah doang, sholawat kagak. Ibu namanya kagak bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya Bu ya. Jadi baca sholawat hamdalah dulu, baru sholawat berdoa. Nah hamdalah yang paling disenangi sama Sayyidatna Aisyah itu dia. Ya. Apaan tadi? Alhamdulillah Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama atnaita ala nafsik. Ibu kan sering denger itu Bu, waktu baca ratib. Ibu kagak mau dengerin sih. Ibu dengerin, ibu simak bacaannya, ibu baca lagi di rumah. Jadi ibu hafal. Nah, udah ibu buka aja ratibnya, di situ ada, ya. Ibu punya ratib? Punya. Kalau nggak punya, ngapain? Beli. Iya. Jangan motokopi Bu ya.
Jangan motokopi. Kenapa ibu motokopi? Takut kualat. Ustazah Ida suka marah. Kecuali ibu-ibu nulis. Ibu nulis, Bu. Misalnya ibu nggak mau beli nih, ibu nulis, minta tulisin sama anaknya. Ya, capek. Asal itu doang. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma sih gitu. Itu doang. Terus ibu-ibu habis itu Bu baca apa? Baca Fatihah 7 kali. Fatihah 7 kali. Ibu apa Fatihah? Apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kalau sholat nggak baca begitu kan? Kelamaan. Ya, iya. Tapi ibu udah bener, cakep itu Bu. Ibu kalau bacanya kayak begitu, sholat ibu sah. Ya, sholat ibu sah. Tapi ibu-ibu agak dicepetin. Kapan? Nanti kalau teraweh. Ya, kalau teraweh ibu-ibu, apalagi imamnya yang ekspres. Di sini siapa yang imamnya ekspres? Sian itu ibu-ibu. Coba ulhu sama Fatihah panjangan mana? Ibu jangan dulu turun ruku kalau ibu belum habis Fatihahnya. Ya. Kecuali ibu baru datang dari luar. Imam udah baca surah Fatihah, ibu tanggung belum habis, ikut imam. Itu namanya makmum masbuk. Tapi kalau ibu bareng Allahu Akbar Ustazah Ruqyah, ibu nyusul Allahu Akbar Bu Fatimah baca Fatihah. Ibu ukur-ukur. Kalau ibu baca Fatihah di pertama nih, bacaannya nih cepet nih. Bisa-bisa saya kagak keburu nih. Enggak keburunya sampai mana? Ibu pas giliran Bu Fatimah mau sami Allah, ibu masih iya karena berdua iya karena sain. Ya, bisa-bisa nanti ibu selesai, Bu Fatimah udah mau sujud. Itu udah terlambat Bu. Jadi ibu ukur-ukur kira-kira Fatihah ibu bisa kekejar nggak ketika Bu Fatimah sami Allahu liman hamidah. Boleh cepetin Ustazah. Boleh cepetin bacanya gitu. Emang cepetin. Makanya kalau kayak yang tadi tuh ibu-ibu kelamaan, baca agak cepetan. Tapi hati-hati, jangan sampai salah. Karena udah bener ibu nih. Nah ibu kalau emang bakalannya ibu terlambat, ibu ketelatan nih, akhirnya bareng sujudnya sama imam, ibu bacanya sebelum amin. Sebelum amin. Nggak apa-apa. Ada di dalam kitab kayak begitu. Jadi ibu baca, Ustazah Ruqyah baca Fatihah, dengerin dulu sebentar, ya. Kemudian ibu nyusul baca Fatihah. Nanti pas giliran Bu Ustazah Ruqyah waladdallin, amin, berhenti ibu. Ibu berhenti baca Fatihahnya, ibu baca amin bareng-bareng. Kenapa ibu-ibu? Ya Allah, Ustazah Bu Fatimah udah dengar kemarin, udah lewat aja. Ya ibu-ibu, jadi ibu-ibu usahakan ibu ketika imam amin, Bu Fatimah nanti pas giliran waladdallin ikut amin. Ya, Bu Fatimah sebagai imam amin, ibu-ibu amin bareng, maka di situ bareng malaikat bersama-sama kita. Ya kan? Bu Fatimah kan Ustazah Ruqyah baca gini nih. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan kita lagi minta, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Amin kan? Amin. Kata Nyapina gini. Jadi kita aminnya 2 kali.
kagak 2 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Putusin bacaan kita yang lain, ikut amin. Nanti baru nerusin. Pas giliran udah selesai amin, baru ibu lanjutin baca Fatihahnya. Ustazah Ruqyah bacanya surah. Ya, Ustazah Ruqyah baca surah sebagai imam, ibu baca lanjutin Fatihahnya. Akhirnya bareng nggak? Rukunya bareng. Jadi ibu bisa 2 model. Ibu mau tunggu sampai imam amin, atau ibu barengin imam baca bukan baca Fatihah. Baca selesai. Kita kan baca surah. Dia kan belum selesai Fatihahnya. Jadi di Ustazah Ruqyah mah tetap aja baca surah. Ini baca Fatihah. Kan Fatihahnya belum selesai. Kan tadi kan baru iya karena